Baik, selanjutnya karena tadi sudah dicoba terkait apa namanya codingnya dan juga sudah dihasilkan empat gelombang ini ada gelombang mama, gelombang ayah, gelombang dari saya sendiri dan juga superposisi gelombangnya. Kemudian ternyata juga dihasilkan ada spektrum frekuensinya seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa namanya coding ini. Yaitu coding ini yang saya buat ini dengan menggunakan bantuan ChatGPT ini tuh bertujuan untuk membuat simulasi superposisi tiga gelombang sinusoidal berdasarkan amplitudo dan frekuensi yang dihubungkan dengan tanggal lahir tadi, yaitu tanggal lahir dari mama, ayah, dan juga saya. Kemudian menganalisisnya itu menggunakan algoritma fast Fourier transform atau FFT dengan metode kupu-kupu. Nah, proses ini tuh dimulai dengan mendefinisikan gelombang-gelombang individunya terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan ke tahap superposisi dan diakhiri dengan analisis dari spektrum frekuensi itu sendiri. Nah, untuk pendefinisian parameter gelombangnya itu ada amplitudo underscore mama, yaitu yang ini di bagian ini membuat gelombang ini seperti itu ada amplitudo underscore mama. Itu tuh untuk menggambarkan terkait dari mama, dari ayah, dari saya seperti itu. Yang mana fungsinya itu untuk mendefinisikan amplitudo dan juga frekuensi dari ketiga gelombang berdasarkan tanggal lahir tadi, yaitu yang gelombang satu dari mamah dengan amplitudo 26 dan juga frekuensinya 10, kemudian dari ayah itu amplitudo 10 dan juga apa namanya frekuensinya itu 10, dari saya itu amplitudo 10, frekuensinya 4. Kemudian ada selanjutnya ada pembuatan ruang datanya yaitu dengan itu yang parameter gelombang yaitu delta underscore x sama dengan 0,1, S-nya 6, N-nya 2, apa namanya bintang-bintang S, kemudian ada X itu NP arrange itu. Nah, fungsinya untuk apa? Yang delta underscore X itu fungsinya untuk resolusi sumbu waktu. Kemudian untuk S dan N itu tuh untuk menentukan jumlah sampel atau N sebagai pangkat 2 untuk memenuhi syarat FFT yang efisien. Ya, kemudian yang X itu untuk membuat array data waktu dengan jarak antar titik sebesar delta underscore X. Seperti itu. Yaitu yang besarnya 0,1 itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya itu masuk ke bagian membuat gelombang individu. Yang membuat gelombang itu tadi, mohon maaf tadi salah. Tadi harusnya yang pertama itu data tanggal lahir seperti itu. Nah, di bagian membuat gelombang itu ada tersebut bahwasanya amplitudo mama, amplitudo ayah dan saya, kemudian NP sin 2 NP frekuensi mama itu fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu tuh untuk membuat gelombang sinusoidal untuk masing-masing entitas seperti mama, ayah dan saya sendiri berdasarkan formula dasar yaitu Y sama dengan A sin 2 pi Fx, di mana A adalah amplitudo dan F-nya itu adalah frekuensi. Nah, kemudian selanjutnya kita memasuki di bagian superposisi gelombangnya, yaitu di bagian ini, di bawahnya ada superposisi gelombang, yaitu yang bertuliskan superposisi sama dengan gelombang underscore mama dan gelombang underscore ayah plus gelombang underscore saya. Jadi fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk menjumlahkan ketiga gelombang itu untuk membentuk satu gelombang yang superposisi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada visualisasi gelombang. Visualisasi gelombang ini tuh ada di bagian yang ini, plot gelombang individu dan superposisi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk menampilkan gelombang individu dari mama, ayah, dan juga saya, serta superposisi dalam bentuk grafik yang terpisah. Nah, kemudian fungsinya itu juga bisa untuk membantu untuk memahami bagaimana gelombang individu ini tuh bakal berkontribusi terhadap hasil akhir dari superposisinya. Nah, baik kita scroll ya di bawah ini. Nah, selanjutnya itu ada FFT dengan metode kupu-kupu. Yang mana FFT dengan metode kupu-kupu yang dimulai dengan W sama dengan NP, EXP, dan seterusnya itu fungsinya untuk apa ya? Nah, saya coba jabarkan satu-satu, mungkin setahu saya. Yaitu untuk W itu sebagai basis eksponensial kompleks dari W sama dengan E sama pangkat min J 2 pi per N.
Nah, kemudian F-nya itu untuk apa? F-nya itu sebagai array kompleks untuk menyimpan hasil FFT-nya. Nah, algoritma kupu-kupu itu untuk menghitung dua bagian hasil FFT, yaitu F2K dan F2K1, melalui penggabungan dan pengurangan data input atau efisiensi memanfaatkan simetri, seperti itu. Nah, hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhirnya nanti adalah spektrum frekuensi dalam bentuk array, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada visualisasi FFT yaitu di ini apa namanya magnitudo sama dengan np.abs f. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya yaitu untuk yang magnitudonya itu untuk menentukan besar magnitudo dari hasil FFT-nya. Kemudian juga bisa untuk memvisualisasikan spektrum frekuensi di mana puncaknya itu menunjukkan amplitudo pada frekuensi tertentu seperti itu. Nah, setelah hal itu nanti kan akan apa namanya eh sebentar, saya agak lupa. Nah, selanjutnya, oh iya, selanjutnya itu nanti kan akan dihasilkan gelombang ini. Ada gelombang satu, yaitu gelombang mama, gelombang dua ada gelombang ayah, gelombang tiga ada gelombang dari saya sendiri, kemudian ada gelombang superposisinya, seperti itu. Nah, apa namanya, gelombang yang digunakan dalam simulasi ini adalah termasuk dalam gelombang sinusoidal, yang mana didefinisikan oleh persamaan Y, T sama dengan A sin 2 pi FT, yang mana A amplitudo, yaitu ketinggian maksimum gelombang dari titik nol. Kemudian frekuensi atau F itu adalah jumlah siklus per satuan waktu. Biasanya itu detik. Kalau di sini saya menggunakan detik dan juga T-nya itu yaitu waktu itu sendiri. Nah, apa namanya gelombang mama itu amplitudo jadi yang pertama ada gelombang dari mama itu amplitudo atau A-nya itu 26. Kemudian frekuensinya itu 10. Nah, karakteristiknya itu bagaimana? Kalau dari yang dihasilkan ini karakteristiknya itu memiliki puncak yang tinggi karena amplitudonya besar. Amplitudonya 26 tadi ya, kan besar. Itu menunjukkan energi yang dominan dalam superposisinya. Nah, kemudian frekuensi 10 Hz ini berarti gelombang ini tuh berosilasi 10 kali setiap detiknya. Nah, kemudian lanjut ke gelombang ayah, yaitu yang ayah itu amplitudonya itu 10, kemudian frekuensinya juga 10, yang mana karakteristiknya itu adalah memiliki amplitudo lebih kecil dibandingkan gelombang dari mama, sehingga kontribusinya pada superposisi itu tidak sekuat gelombang dari mama. Nah, frekuensinya itu sama, yaitu 10 Hz, sehingga pola osilasinya itu sejajar dengan gelombang mama. Tetapi amplitudonya itu lebih rendah seperti itu, karena dua gelombang ini memiliki perbedaan di amplitudonya. Nah, selanjutnya ada gelombang yang diri saya sendiri, yaitu gelombang saya di gelombang ketiga ini lebih bervariasi seperti itu. Ini karena ada ini amplitudonya itu kan 10 sesuai dengan tanggal lahir saya. Kemudian frekuensinya itu apa namanya 4 seperti itu. Nah, kemudian karakteristiknya bagaimana? Karakteristik dari gelombang saya ini sendiri kan lebih bergerigi. Itu frekuensinya kan lebih rendah, yaitu hanya 4 Hz, yang mana gelombang ini tuh memiliki osilasi yang lebih lambat dibandingkan gelombang dari mamah dan ayah yang mana memiliki frekuensi sama-sama yaitu 10. Nah, dengan amplitudo saya yaitu 10, itu gelombang ini memiliki kontribusi yang lebih kecil secara visual, tetapi memberikan variasi frekuensinya itu lebih unik pada saat di superposisi. Nah, ini tergambar betul pada saat gelombang yang sudah di superposisikan. Kan jikalau kita sekilas ya, kita sekilas melihatnya itu gelombangnya ini tuh mirip dengan gelombang yang saya miliki seperti itu. Jadi lebih bergerigi seperti itu. Nah, apa namanya superposisinya itu adalah hasil dari penjumlahan tiga gelombang ya tadi itu, yaitu Y total atau T itu sama dengan Y mamah T ditambah Y dari ayah kemudian ditambah Y dari saya, yang mana superposisi ini tuh menghasilkan gelombang yang lebih kompleks, di mana polanya ini tuh mencerminkan penggabungan efek dari semua frekuensi dan juga amplitudonya, yaitu dari mama, ayah, dan juga saya. Nah, amplitudo maksimum dari superposisi ini tergantung pada titik-titik di mana puncak gelombang itu bertemu secara konstruktif, entah itu menambah atau destruktif atau mengurangi seperti itu. Nah,
Kemudian ada spektrum frekuensi dari FFT-nya. Ya, di sini FFT ini itu kan digunakan untuk memecah gelombang superposisi menjadi frekuensi komponennya. Hasilnya itu akan menunjukkan bahwasanya frekuensi dominannya itu 10, kemudian muncul dua kali dikarenakan kontribusi dari mama dan ayah. Nah, kemudian ada 4 Hz itu muncul satu kali dikarenakan kontribusi dari diri saya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya untuk amplitudonya, itu amplitudo puncaknya itu pada spektrum itu mencerminkan besarnya kontribusi masing-masing gelombangnya. Nah, kemudian untuk analisis visualnya, yaitu untuk gelombang mama dan ayah itu karena frekuensinya sama, keduanya memiliki pola osilasi yang identik. Jadi kayak hampir sama, hanya berbeda dalam ketinggian atau amplitudonya saja. Kemudian dari gelombang yang diri saya sendiri itu memiliki pola osilasi yang lebih lambat karena frekuensinya itu lebih rendah yaitu 4 Hz. Yang mana superposisi ini gabungannya sehingga puncak-puncak tertinggi ketika gelombang bertemu itu secara konstruktif seperti itu. Nah, apa namanya jikalau tadi ditanya terkait apa namanya hasil akhir dari apakah itu tadi tuh besarnya itu sama, nilai A sama nilai akhirnya itu yang saya dapatkan itu sama seperti itu. Nah, jadi eh saya mendapatkan gelombang individu dengan amplitude apa ya namanya? Tidak sama seperti itu. Nah, dikarenakan FFT ini memang ditujuan untuk menguraikan hal itu. Nah, begitu mungkin dari saya eh cukup sekian penjelasan dan juga pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Altafaranela Adisti Hardena dengan NIM 18522210007. Di sini saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir praktikum dari mata kuliah Komputasi Biomedis Praktikum di kelas T3. Baik, sebelum kita memasuki terkait pembahasannya, jadi kita akan membahas sedikit tentang Universitas Airlangga dikarenakan saya berasal dari Universitas Erlangga seperti itu. Nah, sekarang saya akan apa sedikit menceritakan tentang UNER itu sebenarnya seperti apa. Nah, UNER itu adalah salah satu universitas tertua dan terkemuka di Indonesia, yang mana memiliki sejarah panjang yang berakar pada komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Didirikan secara resmi pada tanggal 10 November tahun 1954, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Unair menjadi simbol harapan untuk masa depan bangsa melalui pendidikan tinggi yang bermutu. Nama Airlangga diambil dari Raja Airlangga, yaitu pemimpin besar kerajaan Kahuripan pada abad ke-11 yang dikenal sebagai tokoh pembangunan peradaban di Nusantara. Nah, filosofi ini mencerminkan semangat Unair sebagai institusi yang membangun ilmu pengetahuan dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Sejak awal berdirinya, UNER terus berkembang, bermula dari dua fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, yang merupakan cabang dari Universitas Indonesia di Surabaya. Nah, kini UNAIR memiliki 14 fakultas dan berbagai sekolah pascasarjana dengan ratusan program studi yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Dengan moto Excellence with Morality, UNAIR tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam setiap langkahnya. Prestasi membanggakan kembali diraih juga oleh Universitas Erlangga pada tahun 2024 ini, yaitu dalam ajang Quarterly Simmons Asian University Ranking atau HIS Award tahun 2025 yang diumumkan pada HIS Higher Education Summit pada Asia Pasifik di Makau pada Rabu tanggal 6 bulan 11 tahun 2024. Nah, UNAR itu mencatatkan pencapaian luar biasa dengan menduduki peringkat dua perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Tidak hanya itu, Unair juga berhasil naik ke posisi ke-12 di Asia Tenggara dan menempati peringkat ke-52 di Asia dengan skor keseluruhan 70,5. Ini merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, di mana Unair berada di posisi ke-15 di Asia Tenggara dan peringkat ke-67 di Asia di masa lampau. Nah, salah satu fakultas unggulan di Universitas Airlangga adalah Fakultas Sains dan Teknologi atau FST itu sendiri. Yang mana FST ini menjadi motor penggerak inovasi dalam sains dan teknologi.
FST berperan aktif dalam meningkatkan reputasi UNAIR melalui kontribusi di bidang penelitian internasional, pengembangan jejaring riset, serta program-program akademik yang menghasilkan lulusan berkualitas. Beberapa inisiatif unggulan dari FST itu seperti kolaborasi penelitian global, yang mana fakultas ini tuh terlibat dalam berbagai proyek penelitian dengan universitas-universitas ternama di dunia, menciptakan inovasi dalam bidang bioteknologi, energi terbarukan, hingga teknologi medisnya. Kemudian juga sebagai pengembangan program multidisiplin, yang mana FST ini terus memperbarui kurikulumnya agar relevan dengan perkembangan teknologi terkini, termasuk program yang mengintegrasikan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Kemudian juga terlibat sebagai peningkatan keterlibatan industri, seperti itu. Nah, ini dari mana? Melalui program-program magang, kerjasama industri, dan pelatihan kewirausahaan, FST memastikan bahwa para lulusannya itu memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar kerja global itu nantinya. Kemudian di komitmen Universitas Erlangga itu untuk menjadi universitas kelas dunia, tercermin banget nih dari semangat kolaborasi, inovasi, dan moralitas yang dipegang teguh. Kampus ini menjadi tempat di mana ribuan mahasiswa dari seluruh dunia bersatu untuk belajar, berdiskusi, dan menciptakan perubahan. Tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, UNAIR juga aktif dalam mendorong keberlanjutan atau sustainability, pendidikan inklusif, serta tata kelola yang bersih dan transparan. Nah, melalui berbagai inisiatif seperti pembangunan kampus hijau, program beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu, dan kerjasama dengan pemerintah serta lembaga internasional, UNAIR telah menunjukkan peran aktifnya sebagai agen perubahan global. Yang mana untuk selanjutnya, UNAIR mengajak seluruh generasi muda untuk bergabung dalam perjalanan menakjubkannya dengan fasilitas modern, tenaga pengajar yang berdedikasi, dan lingkungan belajar yang kondusif. UNAIR menawarkan pengalaman pendidikan yang holistik. Bergabung dengan UNAIR itu berarti menjadi bagian dari sejarah, berkontribusi dalam inovasi, dan ikut membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia dan dunia. Seperti itu. Dan itu sedikit apa ya hal yang saya ketahui tentang UNAIR yang mana menurut saya itu adalah salah satu hal yang saya banggakan gitu sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Airlangga. Baik, selanjutnya saya akan memasuki terkait apa namanya materi ataupun hal yang akan saya presentasikan. Nah, sebelumnya saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, baik, ini adalah sedikit share screen dari saya, yaitu yang pertama ada apa itu FFT, seperti itu. Nah, sebelum kita merambah ke apa itu FFT, di sini tuh saya juga akan sedikit menjelaskan sedikit-sedikit mungkin dari yang saya tahu seperti itu. Nah, yang pertama terkait FFT atau Fast Fourier Transform itu kepanjangannya merupakan algoritma matematis. Sebentar, belum saya next ya. Nah, gini. Nah, FFT itu adalah algoritma matematis yang digunakan untuk menghitung transformasi Fourier, yang mana dengan cara yang jauh lebih cepat dan efisien. Yang mana transformasi Fourier ini adalah metode untuk menganalisis sinyal dengan mengubahnya dari domain waktu ke domain frekuensi. Dalam domain waktu, kita melihat bagaimana amplitudo sinyal itu berubah seiring waktu. Namun, dengan transformasi Fourier, kita dapat memahami nih sinyal tersebut dalam bentuk frekuensi yang dikandungnya, seperti nada-nada dalam sebuah melodi musik, seperti ada maknanya seperti itu. Nah, FFT ini adalah versi yang lebih-lebih efisien dari transformasi Fourier discrete atau DFT. Yang mana jika DFT itu membutuhkan sejumlah besar perhitungan yang memakan waktu. Sedangkan FFT ini mengurangi kompleksitas komputasi ini secara signifikan dari O n kuadrat menjadi O n log n, di mana n ini adalah jumlah datanya seperti itu. Nah, ini tuh sangat penting dalam pengolahan sinyal modern dikarenakan memungkinkan analisis data dalam jumlah yang sangat besar itu dilakukan dengan cepat. Nah, aplikasi FFT ini sangat luas tentunya, mulai dari pemrosesan sinyal audio, komunikasi, radar, hingga bidang biomedis yang akan kita bahas nantinya. Seperti itu. Oke, selanjutnya.
Nah, terkait BTA dan superposisi. Nah, BTA itu apa? BTA itu adalah pendekatan matematis yang bertujuan untuk mencegah fungsi kompleks menjadi elemen-elemen dasar yang lebih mudah dianalisis. Nah, dalam konteks transformasi Fourier, elemen dasar ini adalah gelombang sinusoidal yang memiliki frekuensi, amplitudo, dan fase tertentu. Sedangkan prinsip superposisi itu menyatakan bahwa sinyal kompleks apapun, baik itu sinyal listrik, suara, maupun sinyal biomedis itu sebenarnya terdiri dari penjumlahan sinyal-sinyal sinusoidal yang sederhana, yang mana FFT ini memanfaatkan prinsip ini untuk memisahkan komponen frekuensi dalam sinyalnya itu secara lebih efisien seperti itu. Sebagai contoh, apabila membuat ada sinyal nih, ada sinyal EKG, yang mana pada pandangan pertama itu kita bahwa tahu sinyalnya ini tuh sangat kompleks begitu. Namun, dengan prinsip superposisi, kita tuh bisa untuk memecah menjadi komponen-komponen frekuensi dasar, seperti frekuensi detak jantung normalnya itu seperti apa, atau frekuensi gangguan yang muncul akibat aritmianya. Nah, FFT ini nantilah yang akan membantu kita untuk menganalisis data dan dengan lebih detail dan menemukan pola-pola yang relevan, seperti itu. Kemudian next, ada fungsi FFT dalam bidang biomedis. Nah, pada slide ini itu ada bagaimana sih apa FFT itu digunakan secara khusus dalam bidang biomedis karena saya berasal dari teknik biomedis seperti itu ya. Nah, FFT ini memiliki peran yang sangat besar dalam analisis sinyal biomedis maupun pemrosesan citra medis. Dua aspek yang menjadi tulang punggung dalam diagnosis modern. Pertama, analisis sinyal biomedis seperti EKG atau elektrokardiogram, EEG atau elektroencephalogram, atau EMG, elektromiogram. Nah, FFT ini tuh membantu sekali untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Perubahan ini tuh penting banget untuk mendeteksi komponen frekuensi tertentu yang nantinya tuh kemungkinan bisa menunjukkan gangguan kesehatan seperti itu misalnya. Nah, apa namanya sebagai contoh nih, dalam EEG, pola frekuensi tertentu dapat mengindikasi kondisi seperti epilepsi atau adanya gangguan tidur seperti itu. Nah, yang kedua, dalam pemrosesan citra medis seperti MRI, magnetic resonance imaging dan CT scan, FFT ini digunakan tujuannya tuh lebih banyak seperti itu. Misalnya, FFT itu membantu untuk menghilangkan noise pada citra medis, kemudian bisa juga untuk meningkatkan kualitas gambarnya. Kemudian bisa juga untuk menganalisis bagaimana pola tekstur yang dapat menjadi indikator adanya tumor ataupun kelainan secara struktural. Nah, proses ini tidak hanya meningkatkan akurasi diagnosis, tetapi juga membantu dokter untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nah, yang ketiga, FFT ini memungkinkan sekali pengolahan sinyal dalam waktu yang nyata dalam monitor medis modern, seperti contohnya pemantauan detak jantung atau saturasi oksigen gitu ya. Nah, analisis data ini tuh harus dilakukan dengan kecepatan tinggi untuk nantinya apa? Untuk memberikan peringatan dini jika terjadi sesuatu yang tidak normal. Nah, FFT ini tuh membuat hal ini lebih memungkinkan dan lebih efisien dengan kemampuannya tadi untuk bisa mengolah dan juga memproses data dalam jumlah yang sangat besar. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, mengapa kemudian menggunakan metode kupu-kupu? Nah, sebelumnya ya teman-teman, di sini tuh saya diamanahi oleh Pak Sugi, diminta untuk membuat transformasi Fourier atau FFT ini itu dengan menggunakan metode kupu-kupu. Nah, apa namanya pertanyaan yang sering muncul tuh kenapa FFT ini menggunakan metode kupu-kupu? Metode ini tuh dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi komputasi dalam menghitung transformasi Fourier. Secara teknis, metode kupu-kupu ini memanfaatkan sifat simetri dalam transformasi Fourier diskrit untuk mengurangi jumlah operasi matematis yang diperlukan. Nah, dalam DFT biasa, jumlah operasi adalah kuadrat dari jumlah data atau ON kuadrat. Dengan metode kupu-kupu, jumlah operasi ini tuh bisa berkurang drastis gitu menjadi ON log N. Yang mana struktur algoritma ini tuh menyerupai bentuk sayap kupu-kupu yang merepresentasikan proses rekursif untuk mengelompokkan dan menghitung data secara efisien. Nah, keunggulan metode ini adalah pada efisiensi dan juga skalabili,
skalabilitasnya seperti itu. Nah, ketika kita bekerja dengan data besar seperti sinyal EKG ya misalnya yang direkam selama beberapa jam atau citra medis yang punya resolusi tinggi, metode kupu-kupu ini bisa membantu untuk memastikan bahwa analisis dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, apa namanya, struktur rekursif algoritma ini tuh mudah diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Banyak profesor modern, terutama yang dirancang untuk pengolahan sinyal, itu tuh mengintegrasikan algoritma ini secara langsung untuk mempercepat komputasi. Karena alasan inilah metode kupu-kupu itu sangat banyak digunakan dalam baik dalam aplikasi umum seperti pengolahan audio maupun dalam aplikasi khusus seperti analisis biomedis itu sendiri. Nah, apa namanya dengan semua keunggulan itu kenapa metode kupu-kupu ini tidak hanya berguna untuk mempercepat analisis data, tetapi juga memungkinkan pengembangan teknologi medis itu menjadi lebih canggih dan juga lebih responsif seperti itu. Nah, baik seperti itu untuk gambaran awal terkait apa namanya pendahuluan atau pembuka untuk FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, sekarang kita akan merambah ke bagian lain yaitu di soal-soal yang saya dapatkan. Sebentar. Hmm, dari soal yang saya dapatkan, wah belum saya buka. Nah, ini. Baik, saya akan share screen kembali. Nah, begini. Jadi ini adalah soal yang saya dapatkan, yaitu ujian akhir praktikum komputasi biomedis oleh saya, Stefanel Taparanella, dengan NIM-nya yaitu 185221007 dari kelas T3, yang mana soalnya adalah membuat 3 gelombang khas yang harus ada gambarnya. Persamaannya itu gelombang Y sama dengan A sin omega T, dengan T-nya itu konstan. Kemudian konstanta yang ada itu adalah kelahiran ayah, ibu, dan diri saya sendiri. Kemudian nantinya itu dibuat superposisi. Misalnya gelombang jadi kurva. Nah, melakukan coding fast Fourier transform dengan metode kupu-kupu seperti yang sebelumnya setelah saya jelaskan. Kemudian hasil dari apa namanya superposisi ini nanti akan dimasukkan ke FFT yang dibuat. Kemudian saya diminta untuk menganalisis apakah mendapatkan nilai A dan frekuensi yang sama seperti itu. Nah, eh, pertama-tama sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait tanggal lahir dari mama, ayah, dan juga saya. Jadi tanggal lahir mama saya itu di tanggal 26 Oktober tahun 1979. Kemudian ayah saya itu di tanggal 10 Oktober 1979. Dan ya benar, beliau orang tua saya ini terlahir di bulan yang sama, tahun yang sama, hanya berbeda hari ya dan tanggalnya saja. Jadi terselang 16 hari saja. Seperti itu. Dan tanggal lahir saya sendiri yaitu tanggal 10 Januari tahun 2004. Nah, sehingga saya memutuskan untuk membuat seperti ini. Gelombang satu itu gelombang dari mama, yaitu saya mengambil amplitudonya itu 26. Kemudian yang frekuensinya itu 10 karena saya gunakan yang apa namanya bulannya. Kemudian yang gelombang kedua itu untuk ayah yaitu di amplitudo 10 dan juga frekuensinya 10 juga. Kemudian yang ketiga itu diri saya sendiri untuk amplitudonya 10 dan frekuensinya 4. Nah, sebelum itu saya apa namanya kemarin diminta untuk ada referensinya dan referensinya itu saya mencari di sini. Ini ada link YouTube. Nah, di sini di YouTube dari Komputasi Indonesia dengan judulnya itu sederhana membuat FFT atau Fast Fourier Transform dengan metode numerik. Nah, di sini saya melihat di bagian ininya kode programnya ini ada CLC, clear all dan seterusnya sampai akhir ini. Ini akan saya coba copy terlebih dahulu. Ah, ya ini Ctrl C. Kemudian kita akan meminta bantuan kepada ChatGPT seperti itu. Sini kita klik di sini. Nah, sebelumnya saya akan inputkan kopian codingnya tadi, Ctrl V seperti itu.
Kemudian seperti ini kan. Kemudian, nah, saya akan memasukkan perintah yang tadi yang ada di ini di sini. Nah, ini akan saya copy juga. Sampai sini saja, Ctrl C. Kemudian di sini juga Ctrl V. Nah, begitu. Seperti itu. Sekiranya sudah, soalnya sudah, yang referensinya sudah. Oh iya, belum saya minta untuk dalam bentuk apa. Wah, salah ya tadi ya. Di kursor saya di mana? Nah, buat dalam bahasa Python. Seperti itu. Dan sekarang kita coba kirim untuk melihat hasil dari analisis ChatGPT-nya. Wow, ternyata ada dua, respon dua. Berikutnya saya implementasi kode Python untuk membuat superposisi tiga kelompok berdasarkan data yang diberikan dan menerapkan fast Fourier transform dengan metode kupu-kupu. Semua variabel ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai permintaan. Oke. Kemudian yang ini bedanya apa ya? Oh, yang ini begini. Oh, yang ini ada kayak pangkat-pangkatnya seperti itu. Kalau yang ini, hmm, sepertinya saya prefer untuk jawaban yang kedua. Jadi saya I prefer this response. Nah, selanjutnya, wah panjang sekali. Jadi Python code-nya ini kita copy code. Habis itu kita pindah ke Google Colab. Ya, di sini. Saya klik di sini, Ctrl V. Setelah itu mari coba kita run. Allocating, connecting to Python 3, Google Compute Engine Backend. Kita tunggu sejenak, semoga langsung berhasil. Ya, di sini ada ini import 6 di SNP, ada import matplotlib, py, pyplot. Nah, seperti ini. Wow. Wah, wah, sangat lengkap sekali. Nah, jadi alhamdulillah ini untuk sekali coba ini sudah langsung ada hasilnya seperti itu. Jadi di sini itu udah ada berapa? Empat, ada empat gelombang, yaitu gelombang dari mama, ada gelombang dari ayah, ada gelombang dari saya, ada juga yang udah dalam bentuk superposisi. Nah, kemudian di bawah ini tadi ada spektrum frekuensinya. Ada di sini tuh magnitudo dan juga indeks frekuensi. Oke, begitu.